Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita berjumpa di hari pertama di bulan Ramadan. Sungguh karunia nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kultum kita pada hari pertama ini ya, tentang fikih Ramadan. Dan kita tidak akan berbincang tentang fikih dalam pengertian hukum-hukum yang praktis. Tetapi fikih Ramadan di sini adalah bagaimana kita memahami hakikat Ramadan itu. Bagaimana fikih itu kita mengelola hati, ya, karena segala sesuatu dimulai dengan hati. Memasuki bulan Ramadan, maka kita tugas pertama, kewajiban kita adalah menata hati. Maka kajian kita dalam kultum selama 1 bulan penuh ini adalah bagaimana kita menata fikih hati kita, ya, fikih kalbu kita. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, hati itu adalah raja, hati adalah pangeran, hati adalah pemilik seluruh anggota tubuh kita. Maksudnya bagaimana? Hati ini yang mengendalikan. Hati ini yang memimpin. Hati ini yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Ya, ketika hati kita baik, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Artinya aktivitas kita, ya, badan kita yang dipandu oleh nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai hati, maka ya, hati itu adalah pembimbing dan pembina dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Sahabat Quran rahmati Allah. Jadi anggota tubuh kita ini adalah termasuk panca indera itu hanya merupakan alat, ya, alat untuk ya, digerakkan ya, sesuai dengan perintah hati. Ya. Anggota tubuh kita ini tidak akan bergerak, tidak akan berbuat yang baik, ya, berbuat yang ma'ruf kecuali dengan perintah dari hati. Ya, hati yang memerintahkan. Dan hati inilah yang bisa mengarahkan kita kemanapun kita pergi. Sebab apa? Anggota tubuh kita ini semua tunduk kepada aturan-aturan atau kepada kontrol daripada hati kita. Nah, inilah yang membuat kita ini dapat istiqamah atau tergelincir. Istiqamah itu bersumber dari hati. Ketergelinciran kita juga disebabkan karena hati kita yang tidak baik. Nah, antara hati dan anggota ini, sahabat Quran rahmati Allah, itu ada hubungan yang menakjubkan, hubungan yang luar biasa. Ya, karena ya, di dalam salah satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Ya.
Ketika ada seorang yang sholat, tetapi dia tangannya bergerak ke kiri, ke kanan, matanya nggak terlihat, dia terus bergerak, tidak tenang, nyaman, ya, kakinya, tangannya, kemudian bahunya, ya, kepalanya bergerak-gerak. Jadi al-musalli al-abis fi salatihi, maka Rasulullah SAW mengatakan, lau khasha'a qalbu hadzal rajul la khasha'at jawarihu. Kalau hati seseorang itu khusyuk, niscaya seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut khusyuk. Subhanallah. Nah, Nabi SAW juga bersabda, ya, ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang mengimami jamaah sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Hendaknya imam yang memimpin jamaah sholat itu mengatakan bagaimana? Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya, rapatkanlah, luruskanlah saf kalian. Jangan kalian bercerai-berai. Fatakhtalifa qulubukum. Itu menunjukkan hati kalian yang bercerai-berai. Subhanallah. Jadi, kerapatan saf itu tidak akan, ya, mengundang kehusuan kalau hati kita tidak khusyuk. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, sahabat Quran rahmati Allah, ya, perbuatan anggota tubuh kita ini adalah merupakan hasil atau buah dari amalan-amalan hati. Jadi amalan hati ini adalah buah daripada amalan hati itu, buah daripada amalan hati. Ya, seluruh anggota tubuh kita ini. Ya, maka itu hati ini adalah merupakan garis terdepan. Ya, dia adalah garis pertahanan, benteng pertahanan yang pertama dan terakhir. Kalau hati kita ini kuat, insya Allah diri kita akan menjadi kuat dalam menghadapi apapun, dalam kita menjalankan ketaatan pada Allah. Ya kan? Itu kan sabar. Ada 3. Sabar pertama, sabar untuk menjalani ketaatan daripada Allah. Kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat, ya, yang dilarang oleh Allah. Dan sabar ketika kita menghadapi musibah, ujian dari Allah Ta'ala. Nah, 3 ini memerlukan hati yang kuat. Hati yang kuat, yang khusyuk, membuat seluruh anggota tubuh kita, ya, kemudian pikiran kita, semuanya tertuju untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Kalau hati kita lemah, ya bagaimana? Tidak bisa kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau hati kita kuat, nah, kita akan kuat untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Meninggalkan maksiat itu perlu kekuatan hati, kekuatan mental. Ya, melawan hawa nafsu. Termasuk juga ketika kita menghadapi ujian dan musibah dari Allah. Musibah sakit, ya, rezeki lagi, omset bisnis lagi turun, ya. Kemudian ada masa pandemi, sudah 1 tahun, kemudian ada masalah keluarga, hubungan antar keluarga, hubungan antar masyarakat. Ya, ini kalau ujian-ujian ini, ujian musibah kematian, ujian musibah rasa sakit, ada penyakit kemudian berkurangnya panen dan sebagainya. Ini kalau kita tidak hadapi dengan hati yang kuat, maka kita akan ambruk. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, ya, segala sesuatu perbuatan kita ini, ya, itu dikendalikan atau pusat kontrol, pusat kendalinya itu adalah hati. Nah, maka itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersabda, ya, innama nazala awwalu ma nazala minal Qur'an suratun minal mufassal. Kenapa Al-Qur'an itu turun pertama? Ya, adalah surat-surat yang disebut dengan surah Al-Mufassal. Ya, yang dimana di dalam surah Al-Mufassal ini disebutkan tentang apa? Zikrul jannati wan nar. Ya, dikemukakan, digambarkan secara terang benderang persoalan surga dan neraka. Ya, itu di awal-awal wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah surat Mufassal tentang surga neraka, digembleng tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka. Untuk apa? Untuk membentuk hati yang khusyuk. Hatta idza saban nasu ilal Islam. Ketika
manusia ini sudah menerima Islam, ya, menyerap cahaya Islam ini dengan sebaik-baiknya, sudah merasuk ke dalam hatinya, maka baru nazalal halal wal haram. Baru turun ayat-ayat yang berkaitan, yang berkenaan dengan perkara halal dan haram dalam persoalan makanan, minuman, cara berpakaian, ya, kemudian urusan keluarga, urusan sosial, urusan kenegaraan, urusan ekonomi, semua masalah-masalah ekonomi. Baru turun masalah halal dan haramnya setelah apa? Setelah kuat hati kita ini, hati yang diisi dengan tarbiyah keimanan dengan surat-surat mufassal yang di situ dijelaskan tentang surga dan neraka. Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamr laqalu la nada'ul khamra abadan. Nah, kata Ibunda Aisyah apa? Kalau ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah yang melarang bangsa Arab untuk minum minuman keras atau khamr, maka apa yang terjadi? Mereka akan berontak. Ya, kami tidak akan meninggalkan minum khamr. Ya. Walau nazala la taznu laqalu la nada'u zina abadan. Kalau turun ayat yang pertama itu adalah perintah larangan, ya, jangan kalian berzina, maka orang-orang jahiliyah pasti akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina itu selama-lamanya. Nah, disinilah ya, karena hati. Bagaimana Al-Quran memanage hati kita dengan metode turunnya wahyu yang berangsur-angsur. Ya, tema-temanya itu adalah pertama tentang menggenjot, ya, memberikan penekanan yang khusus tentang hati, tentang bagaimana mengubah persepsi, ya, tentang Allah, tentang alam semesta, tentang makhluk, ya, itu tentang hari akhirat. Ini semua dirubah persepsi manusia jahiliyah ini, sehingga apa? Hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak, hatinya, ya, dibentuk sesuai dengan sibrah Islam, sehingga ketika turun ayat tentang halal dan haram, maka apa yang terjadi, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala? Hati kita semua ini telah bisa menerima dan siap serta tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, maka ya ketika Nabi hijrah baru, ya, khamr itu diharamkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya apa? 15 tahun setelah wahyu itu turun. Karena Nabi 13 tahun di Mekah kan? Ya, jadi khamr itu tahun kedua Hijriah. Jadi 15 tahun setelah digembleng ya imannya umat Islam ini. Imannya orang-orang yang dulu jahiliyah ini dirubah secara totalitas, ya, direvolusi mentalnya, subhanallah. Kemudian zakat juga, ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Kemudian kewajiban berjilbab, ya, itu juga baru diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah. Artinya apa? Setelah 19 tahun Nabi berdakwah, ya, dari Makkah itu 13 tahun tambah 6. 19 tahun baru turun ayat tentang kewajiban hijab untuk menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Subhanallah. Ya. Kemudian sahabat Quran dirahmati Allah, itulah, ya. Kenapa? Karena persoalan menutup aurat jilbab ini itu nggak mudah. Dia harus dimulai dari apa? Starting pointnya adalah hati yang bersih. Ya, mengajak orang untuk berderma, mengeluarkan zakatnya dari harta yang dia cintai, tidak mudah. Karena itu hatinya dulu yang diberesin. 15 tahun. Ya, setelah mulai dakwah ini baru ada kewajiban zakat. Ya. Khamar baru 15 tahun berikutnya. Subhanallah. Itulah sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kedudukan hati ini dalam kehidupan kita, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan sendiri bagaimana mengubah hati yang keras, hati yang membeku, hati yang ingkar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga setelah dibentuk, setelah dilunakkan sekian belas tahun, 13 tahun minimal di Makkah, ya, baru kemudian di Madinah itu kemudian turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Maka sahabat Quran rahmati Allah, karena kemuliaan hati seperti itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan hati itu sebagai alat untuk mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Allah jadikan hati itu untuk menjadi wasilah, sarana kita untuk mendapatkan petunjuk, hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sahabat Quran dirahmati Allah, nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Kalau Allah murka, Allah marah, ya, bagaimana kemurkaan Allah yang paling dahsyat ya terhadap manusia, siksa apa yang dia turunkan untuk manusia? Yaitu apa? Ayyahula bainal mar'i wa qalbih. Itu siksa ya, bagaimana Allah menghalangi antara manusia itu dengan hatinya. Nah, ketika manusia terhalang dengan hatinya, itulah siksaan hamba yang paling besar, dan itu menunjukkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Nah, dalam surat Al-Anfal, kalau kita tidak mau istijabah, merespon perintah-perintah Allah dengan baik dan benar, setelah diberikan peringatan, diberikan nasihat, hati kita setelah berupaya kita lembutkan, tapi tetap tidak mau juga melaksanakan perintah Allah, apa yang terjadi? I'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Siksa yang terbesar adalah ketika seseorang itu, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipisahkan dari hatinya. Ya, hati yang menjadi raja, akhirnya dia tersingkir dari tubuh manusia. Hati yang menjadi pengendali, akhirnya dia tidak berfungsi apa-apa. Ya, maka anggota tubuh kita ini akan bersedih. Anggota tubuh kita ini akan menderita ketika hati sebagai mahkota, sebagai raja yang ada dalam kerajaan tubuh kita ini, dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak membawa cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanallah. Maka itu ya, mari kita jaga hati kita, kita perbaiki hati kita. Mulai di bulan Ramadan ini, ayo kita mulai dengan niat yang ikhlas untuk memperbaiki dan menata hati kita. Agar apa? Syariat Allah bisa kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.